Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik untuk bisa duduk di majlis ilmu. Coba bayangkan kalau kita tidak diberikan nikmat iman, pastilah dalam keadaan kufur, orang kafir. Coba bayangkan kalau kita tidak diberikan nikmat Islam, pasti statusnya non muslim, kafir. Coba bayangkan kalau kita tidak diberikan nikmat taufik. Taufik itu artinya persetujuan dari Allah untuk melakukan suatu amalan. Pastilah saat ini kita sedang berada di luar sana, mungkin sedang melakukan hal yang sia-sia, maksiat, sedang main dugem dan selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini harus kita syukuri. Karena bersyukur itu bukan hanya saja tatkala kita mendapatkan kenikmatan berupa kesenangan, dalam bentuk harta, jabatan, makanan, minuman, gajian, bukan. Jauh dari itu semua, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dijadikan sebagai seorang muslim, dijadikan sebagai orang yang mau untuk melakukan ibadah, bermajlis ilmu dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini masih di dalam rangka bertafaqquh fid din, berupaya untuk memahami agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Kita akan kembali mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Salah satunya kitab yang akan kita bahas ini, Kitab Bulughul Maram, merupakan kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW seputar hukum fikih, disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i, bahkan termasuk rujukan dari madhab Syafi'i, madhab kita nih orang Indonesia. Kita buktikan nih, benar tidak cara ibadah kita ini sesuai dengan madhab Syafi'i, atau bahkan benar tidak sesuai dengan ajaran tuntunan yang dibawa oleh Nabi SAW. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab al-ina, tentang hukum seputar bejana. Di sini pembahasan yang lebih spesifik lagi yaitu hukum seputar kulit bangkai. Masuk ke dalam bab bejana ini yaitu hukum seputar kulit
bangkai. Ya. Sebelumnya kita ingin mengulang apa yang dimaksud dengan bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena sesembelihan syar'i. Jadi matinya ini mati sendiri karena sakit, tertabrak, ya, karena sembelihnya yang salah caranya, tidak mengucapkan bismillah, ya, atau memang binatang itu ada binatang yang diharamkan oleh syar'i. Ini namanya bangkai. Nah, ini kulit, ya, bangkai ini, ya, apakah hukumnya secara otomatis, ya, najis, ya, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, tidak bisa berubah hukumnya dari najis menjadi suci atau bagaimana? Ini akan kita bahas, ya. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura, apabila kulit disamak maka sungguh dia telah menjadi suci. Kemudian dalam riwayat dari Al-Arba'ah, yaitu Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ya, lafadznya adalah ayyuma ihabin dubigha, ya, kulit apapun yang disamak maka sungguh dia telah menjadi suci. Jadi pembahasan kita, ya, pada kesempatan ini yaitu tentang kulit bangkai, ya. Ya, bukan kulit binatang yang disembelih secara syar'i, bukan. Kalau itu jelas hukumnya. Ya, kalau binatang yang disembelih secara syar'i, ya, sapi, kambing, itu kulitnya hukumnya suci, bahkan halal. Ya, mau nanti diproses sehingga dijadikan tas, dijadikan dompet, itu silahkan saja. Bahkan dimakan boleh, ya, dijemur, dipotong-potong, digoreng jadi kerupuk drok-dok, halal. Ya, sudah tidak lagi kita pertanyakan. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah kulit bangkai. Kita menemukan bangkai sapi, ya, sapinya mati tertabrak, ya, kepalanya pecah, kulitnya masih utuh. Nah, ini bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya, kita menemukan bangkai kambing, ya, masih bagus, ya, kulitnya tidak rusak. Ini bisa dimanfaatkan atau tidak? Nah, ini pembahasan kita. Ya, ini hadis yang pertama. Kita akan sebutkan langsung beberapa hadisnya karena hadisnya sama, ya, pembahasannya. Nanti pada akhirnya kita akan jelaskan yang terkandung di dalam hadis-hadis ini. Kemudian hadis yang lainnya, ya, hadis tentang hukum seputar kulit bangkai ini adalah sebuah hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban an Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tahuruha atau tuhuruha, ya. Disamaknya kulit bangkai itu adalah cara pensuciannya, cara pensuciannya. Ya, hadisnya sahih, ya. Tadi sebagaimana kita sebutkan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ketiga, ya, dalam pembahasan ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i
Dan hadis ini hadis hasan bi syawahidihi, ya, hasan li ghairihi. Jadi hadis-hadis lemah tapi banyak, ya, dan maknanya saling menguatkan satu sama lainnya. Lemahnya tidak terlalu lemah sehingga naik derajatnya menjadi hasan bi syawahidihi atau hasan li ghairihi. An Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Nabi SAW melewati, ya, ada bangkai kambing yang sedang diseret oleh orang-orang, ya, oleh kaum muslimin ketika itu. Faqala, lalu beliau bersabda, lau akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Faqalu, lalu mereka berkata, innaha maitah, sesungguhnya ini adalah bangkai. Jadi mereka beranggapan bahwa bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya, mereka memberikan penjelasan kepada Nabi, ini bangkai, ya, sehingga tidak bisa diambil manfaatnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Ya, kulit bangkai ini bisa disucikan menggunakan air dan qarad. Qarad ini adalah sejenis tanaman yang memiliki duri, ya, jadi daunnya ini bisa digunakan untuk, ya, menyamak, mengawetkan kulit, ya, sehingga tidak menjadi busuk, ya, menjadi bau, tidak, ya, sehingga kulitnya bagus, ya, awet dan bisa dimanfaatkan. Ini prosesnya di sini yang dulu biasa dilakukan oleh, ya, orang-orang pada zaman Nabi SAW, yaitu menggunakan campuran air dengan tanaman ini, dengan qarad ini, ya, lalu digunakan pada kulit tersebut sehingga kulitnya menjadi awet, ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis ini berbicara seputar hukum kulit bangkai, ya, di mana, ya, inti dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan dan bisa disucikan. Yang tadinya statusnya najis, karena bangkai itu najis, bangkai itu najis, khusus untuk kulit bangkai ini bisa kita rubah statusnya yang tadinya najis menjadi suci. Ya, perlu digarisbawahi di sini, perubahan status hukum hanya dari status najis menjadi suci, bukan dari status haram menjadi halal. Ini perlu dibedakan. Ya, dia hukumnya tetap haram, bangkai itu haram, walaupun digimanapun dia tetap haram. Mau disamak, dijemur, dipakai bahan kimia, tetap haram. Ya, tidak berubah status keharamannya. Di sini yang berubah hanya status dari najis menjadi suci. Ini yang kita bahas. Nah, pada kulit bangkai ini bisa berubah, yang tadinya najis menjadi suci. Bagaimana caranya? Dijelaskan di dalam hadis ini, yaitu dengan cara dibag, disamak. Samak bahasa Sunda artinya tikar, bukan itu, ya. Samak yang dimaksud di sini, ya, disamak, yaitu proses untuk mengawetkan kulit agar tidak busuk, agar awet, ya, dan bisa dimanfaatkan baik untuk nanti tas, untuk dompet, ya, untuk tempat air ataupun yang lainnya. Ya, nanti ada yang caranya dijemur, ada yang menggunakan garam, ada yang menggunakan bahan kimia boraks umpamanya, ya, atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Pokoknya proses apapun itu di dalam rangka agar kulitnya tidak bau, tidak busuk, tidak rusak, tetap awet dan bisa dimanfaatkan kemudian, ini namanya samak, disamak, ya. Dan tatkala kulit bangkai, ya, disamak,
Jadi proses seperti itu, sekali lagi kita sampaikan, ini bisa berubah status hukumnya. Yang tadinya najis tidak bisa digunakan, sekarang menjadi boleh. Menjadi boleh ya untuk kita gunakan. Kemudian juga hadis-hadis yang kita sebutkan ini dalil juga bahwa apabila kulit bangkai setelah diproses, disamak, ini bisa kita manfaatkan untuk apapun itu keperluan kita. Baik untuk keperluan yang sifatnya keperluan yang kering itu artinya digunakan untuk tas, ya, tidak bersentuhan dengan cairan, ya, untuk dompet dan yang lainnya, ataupun untuk digunakan penggunaannya untuk sesuatu yang cair, dijadikan tempat minum, dijadikan ember, ini boleh, ini diperbolehkan, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, kulit bangkai apapun ya, apabila disamak maka berubah status hukumnya menjadi suci. Baik hewan yang mati ini adalah hewan yang memang ya suci ketika hidupnya, ya, halal dimakan dagingnya ataupun tidak, ya, kecuali anjing, karena itu sudah ada penjelasannya sebelumnya. Anjing itu najis, begitu pula babi, ya. Adapun yang lainnya berdasarkan keumuman hadis ini, ya, ini bisa berubah menjadi suci. Walaupun memang kita tidak pungkir di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, apakah seluruh kulit binatang ya bisa kita samak lalu kita manfaatkan kulitnya, boleh untuk digunakan atau tidak? Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ya kulit yang bisa disamak, ya, kulit bangkai yang bisa disamak lalu boleh untuk kita manfaatkan, itu hanya kulit binatang yang memang halal hukumnya untuk dimakan, kulit kambing, kulit sapi, ya. Adapun binatang yang haram tidak boleh. Ya, ada pendapat yang mengatakan juga ya bahwa ya binatang apapun itu, walaupun itu binatang yang haram, ya, ular umpamanya, serigala, singa, macan, itu kan binatang-binatang yang diharamkan. Apabila diambil kulitnya tuh disamak, ya, boleh gak digunakan nanti? Ya. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i, lihat, ini pendapat Imam Syafi'i, mengatakan boleh, ya, jadi kulitnya suci, ya. Kalau ada yang menggunakan tas yang terbuat dari kulit ular, ada kan? Itu boleh. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, wallahu ta'ala ini pendapat yang kuat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis pertama yang tadi kita sebutkan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, begitu pula Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai, di mana Nabi SAW mengatakan, idza dubighal ihabu faqad tahura, apabila kulit ya disamak maka sungguh dia telah menjadi suci. Dalam riwayat yang lain lafadznya ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun apabila disamak maka dia berubah menjadi suci. Di sini ya, kalau kita belajar usul fiqh, ya, sighah, ya, syarat, ya, idza dubigha, apabila disamak kulit. Kemudian di sini al-ihabnya ini dia ada alif lam jinsnya, al-ihab, ya, maka ini memberikan faidah keumuman, ya. Terlebih lagi dalam riwayat yang lain ayyuma ihabin, kulit apapun. Di sini ihab, kulit, datang dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya ghair muayyan, tidak ditentukan, ya, karena tidak ada alif lamnya di sini.
Ini apabila ya nas datang dalam bentuk sigoh seperti ini, ya, ini memberikan faidah kepada kita bahwa secara umum, ya, yang disebutkan di dalam nas ini mencakup hukum yang ada di dalamnya. Berarti kulit apapun apabila disamak maka hukumnya akan menjadi suci. Ya, termasuk tadi kita katakan kulit ular, ya, kulit singa, kulit macan. Kalau kulit anjing tidak. Karena dulu sudah kita jelaskan bahwa anjing itu memang najis zatnya. Anjing itu najis zatnya. Ya, adapun selain itu maka ini bisa berubah menjadi suci. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, sesungguhnya kita sedang berada di negeri ahli kitab. Ya, siapa ahli kitab? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, mereka yang diturunkan kitab dari langit kepada mereka. Ya, orang-orang Yahudi Allah berikan kepada mereka kitab Taurat melalui ya Nabi Musa. Ya, kemudian orang Nasrani Allah turunkan kepada mereka kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Tapi untuk saat ini kitabnya sudah menyimpang semua, sudah dirubah oleh mereka. Ya. Kemudian ya, Abi Tha'labah mengatakan, afana kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan bejana mereka, bejana ahli kitab? Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Janganlah kamu makan menggunakan bejana mereka. Bejana, wadah, alat makan orang-orang ahli kitab, kecuali apabila kamu tidak mendapatkan selainnya. Tidak ada lagi kecuali bejana-bejana itu, maka silahkan gunakan, ya, dengan syarat faghsiluha, dicuci terlebih dahulu, wa kulu fiha, lalu setelah itu boleh kamu makan di situ. Ya. Hadis ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan larangan untuk kita semua untuk makan menggunakan perabotan, peralatan, baik itu mangkok, piring, ya, bejana, gelas dan yang lainnya milik ahli kitab, milik orang-orang Yahudi dan Nasrani, milik orang Yahudi dan Kristen. Gak boleh. Ya. Hanya saja larangan ini, apakah larangan untuk tahrim, pengharaman, atau hanya sekedar makruh? Ya, wallahu ta'ala alam, larangan yang ada di sini adalah hanya untuk karohah saja, makruh. Karena nanti akan ada hadis setelahnya bahwa Nabi bisa menggunakan mazadah musyrikah, tempat air milik orang musyrikah, orang kafir. Ya, seorang musyrikah. Ya. Jadi larangan di sini untuk karohah. Ya, bukan untuk pengharaman. Jadi artinya lebih baik dihindari, ya, menggunakan perabotan orang-orang kafir, perlengkapan wadah-wadah milik orang kafir. Kenapa? Alasannya adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, karena memang orang-orang kafir itu mereka tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan najis atau suci. Semua mereka masak, semua mereka makan, semua ya, mereka manfaatkan, ya, dan itu menggunakan wadah-wadah yang mereka miliki. Boleh jadi mereka baru saja memasak babi umpamanya, boleh jadi baru saja mereka meminum khamar, arak, boleh jadi baru saja mereka memasak anjing, ya kan? Bagaimana kalau ada sisa-sisa dari babi, khamar, ya, anjing,
yang ada pada wadah-wadah mereka. Maka dari itu di sini Nabi SAW melarang kepada kita untuk menggunakan wadah-wadah ya, bejana milik orang kafir, ahli kitab dan Nasrani. Ya, kalau ahli kitab yang lebih dekat kepada Islam gak boleh, apalagi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu seperti orang Hindu, orang Buddha, Konghucu dan yang lainnya. Ini lebih-lebih gak boleh lagi. Ya, karena mereka lebih jauh dari Islam. Ya, kalau ahli kitab masih sama, ada kemiripan, agamanya turun dari langit. Karena memang dulunya ya Yahudi Nasrani itu agama Islam, ajaran yang hak yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Hanya saja untuk saat ini sudah menyimpang. Ya, sudah tidak hak lagi, sudah batil, sudah kafir. Karena mereka tidak mau beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian ya pada lanjutan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebagai indikator bahwa larangan tadi itu bukan untuk keharaman. Karena Nabi SAW pada akhirnya membolehkan. Kapan itu? Ketika kita tidak mendapati wadah yang lain, perabotan yang lain, di mana di dalam hadis ini disebutkan konteksnya ya bahwa ketika itu memang Nabi dan para sahabat sedang berada di negeri orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Jadi kemungkinan besar ya penduduknya Yahudi Nasrani. Wadah-wadahnya wadah mereka. Sulit untuk mencari bejana wadah milik orang-orang Islam. Maka Nabi memberikan keringanan, rukhsah. Kecuali apabila kalian tidak mendapati selain wadah-wadah itu, silakan gunakan. Tetapi untuk menghilangkan keraguan, ya was-was yang ada dalam diri kita ini, jangan-jangan ada bekas homernya, ada bekas babinya. Caranya untuk menghilangkan itu bagaimana? Cuci terlebih dahulu. Inilah ya kaidah syar'i yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW kepada kita. Apabila ragu, lakukan ya hal yang bisa menghilangkan keraguan itu. Ya udah cuci, kalau gitu aman. Ya, insya Allah bekas-bekas homer, bekas babi dan lain ini akan hilang. Kalau kita cuci, najisnya hilang. Insya Allah Taala. Jadi seperti itu. Kalau ragu ya udah, ya ambil langkah untuk menghilangkan keraguan itu. Ini selama duduk antara maghrib sampai isya ini, perasaan tadi kayak ada kerubuk-kerubuk, ini buang angin atau tidak ya? Ya ragu, batal atau tidak? Ya silakan wudhu. Ya, tapi tidak boleh menghukumi saya batal, nggak boleh. Ya, karena untuk merubah status hukum dari keadaan suci menjadi batal, muhdits atau muhdats, ini harus dengan sesuatu yang pasti. Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan hanya keraguan. Ya, ini air ini apa, suci apa najis? Suci. Karena hukum asal segala sesuatu suci, tidak boleh dirubah menjadi najis kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Tapi boleh bagi kita untuk sekedar menghilangkan keraguan, melakukan langkah ya untuk menghilangkan keraguan tadi. Ya udah, berarti tadi cuci kan wadahnya. Ya udah silakan wudhu. Ya, itu hanya dianjurkan. Sebatas dianjurkan, tidak sampai wajib. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan hadis ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah taala menyinggung tentang hukum khamar. Status hukum arak. Ya. Apakah najis atau suci? Kalau kita biasanya yang banyak diperdebatkan hukum alkohol. Alkohol itu suci atau najis? Boleh tidak kita menggunakan parfum yang ada alkoholnya? Itu najis tidak? Ya, boleh tidak? Apalagi digunakan untuk sholat, boleh tidak? Seperti itu biasanya yang menjadi polemik di masyarakat. Ya. Taib. Kita sampaikan dalam permasalahan ini ada khilaf. Dalam permasalahan tentang status hukum arak, ya, khamar, ini suci atau najis, ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ingat sekali lagi di sini yang kita bahas pembahasan hukumnya suci atau najis, bukan halal atau haram.
khamar haram, dan ini ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa khamar, arak itu hukumnya haram. Ya, ini sudah clear. Yang menjadi pembahasan kita ini suci atau najis. Karena perlu diketahui, tidak setiap yang diharamkan itu najis. Tidak. Tidak setiap yang diharamkan itu najis. Dulu kita pernah membahas tentang kucing. Kucing itu halal atau haram? Haram. Bertaring, memiliki kuku tajam, dan memang dilarang untuk dibunuh. Ya. Tapi suci atau najis? Suci. Nabi SAW mengatakan inna halais bin najasin. Kucing itu enggak najis. Ya, kalau enggak najis berarti apa? Suci. Jadi tidak setiap yang haram itu najis. Nah, ini juga pertanyaannya, apakah khamar itu najis atau tidak? Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya khamar itu hukumnya adalah najis. Khamar itu hukumnya adalah najis. Dalil mereka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, in wajadtum ghairaha fakulu washrabu fiha wa illam tajidu ghairaha farhaduha au igsiluha bil ma'i wa kulu washrabu. Apabila kalian mendapati selain dari bejana-bejana orang kafir, maka makanlah dan minumlah menggunakan bejana tersebut. Ya, apabila kalian tidak mendapatinya, maka cucilah terlebih dahulu dengan air. Lalu setelah itu silahkan kalian makan atau minum. Di awal hadis disebutkan, ya, ada di sana wahum yatbuhuna fi qudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatim al-khamr. Ya, mereka memiliki kebiasaan memasak menggunakan bejana-bejananya itu memasak babi, dan biasa meminum, ya, khamar menggunakan bejana-bejana tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, untuk apabila kalian tidak mendapati selainnya silahkan pakai, tapi cuci terlebih dahulu. Sisi pendalilan yang mereka gunakan, ya, dari hadis ini sampai menghukumi khamr itu najis, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mencuci terlebih dahulu bejana orang kafir sebelum digunakan. Ya, di mana tadi disebutkan, ya, karena memang bejananya suka digunakan untuk minum khamr. Lihat, perintah untuk mencuci bejana orang kafir ini menunjukkan bahwa khamr itu najis. Khamr itu najis. Kalau tidak najis, tidak akan Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya. Ya, kan sesuatu dicuci itu untuk menghilangkan najis agar menjadi suci. Ini kuat ya dalilnya ya. Tapi ada pendapat yang kedua dengan dalil yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Khamar itu haram tapi suci. Ya. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada kisah pengharaman khamar. Jadi pengharaman khamar ini kan bertahap. Ya, ketika itu Nabi SAW dan para sahabat berada di kota Madinah. Lalu sampai suatu saat pada akhirnya Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Dan berita pun disebarkan kepada kaum muslimin. Ya, wahyu datang kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada sahabatnya, lalu disebarkan kepada kaum muslimin ketika itu, ya, bahwa khamar diharamkan. Apa yang terjadi? Ya, seketika itu, ketika para sahabat mendapatkan informasi bahwa khamar sekarang diharamkan, mereka mengambil bejana-bejana yang berisikan arak, khamar, lalu dilemparkan ke jalan-jalan di kota Madinah. Ya, jalan seperti ini mungkin kalau kita, ya, jalan, ya, di depan kampung kita, itu di depan rumah mereka, di jalan-jalan, khamar banyak bertumpahan di situ. Dan ini diketahui dan disaksikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika itu.
tidak ada sedikit pun pengingkaran dari Nabi SAW atas perbuatan kaum muslimin ketika itu. Begitu pula para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Tidak adanya pengingkaran dari Nabi SAW atas perbuatan membuang khamar ke jalan, ini menunjukkan bahwa khamar itu tidak najis. Karena kalau najis, pasti Nabi akan melarang mereka untuk membuang khamar di jalan, membuang najis di jalan. Seperti halnya kalau ada orang kencing di jalan, pasti akan dilarang. Seperti halnya kalau ada orang buang kotoran di jalan, pasti dilarang karena najis. Nanti banyak orang yang lewat mau pergi ke masjid kena najis. Sementara najis itu harus dihindari, harus dijauhi. Ini tidak, dibuang di jalan-jalan. Ya, perbuatan para sahabat ketika itu dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa khamar tidak najis. Ya, artinya suci. Ya. Adapun pendalilan yang digunakan oleh mazhab yang pertama, kelompok yang pertama, hadis Nabi SAW tadi, ya, Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana. Kalau menyuruh untuk mencuci berarti najis dong. Iya tidak? Begitu kan? Apa istilahnya cara berpikirnya? Kita katakan tidak. Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana tadi karena bekas digunakan khamar, bukan karena khamarnya najis, tetapi karena khamarnya haram. Karena kalau sampai di bejana itu masih ada bekas-bekas khamar lalu terminum oleh kita kaum muslimin, gak boleh. Karena khamar itu sedikit ataupun banyak tetap hukumnya haram. Jadi karena alasan itulah sebenarnya kenapa Nabi SAW memerintahkan agar mencuci bejana orang kafir terlebih dahulu sebelum digunakan. Bukan karena najis, tapi karena unsur haram. Di mana di situ ada ya yang menunjukkan tentang hal itu yang lain. Khinzir tadi Nabi di dalam hadis disebutkan ada babi yang biasa dimasak oleh mereka. Babi haram. Jadi sama-sama karena keharaman, ya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci bejana tersebut. Oleh karena itu, di sini kesimpulannya arak itu suci, tidak najis. Jadi ketika kita menggunakan minyak wangi yang ada alkoholnya, insya Allah boleh, ya, tidak mengapa. Walaupun digunakan untuk sholat, silahkan. Ya. Terlebih lagi ternyata kalau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu kimia, ya, bahwa unsur yang dicampur dengan biang minyak wangi itu sebenarnya bukan arak, bukan khamar. Dan tidak setiap alkohol itu khamar. Ya, ternyata khamar itu alkohol itu ada macam-macamnya. Ada dia dalam persentase tertentu bisa jadi khamar, memabukkan. Tapi terkadang dalam persentase yang sedikit dia bukan khamar, tidak memabukkan. Ya, jenis ya yang terdapat di dalam minyak wangi itu rifanol ternyata. Dan itu tidak memabukkan. Ya, dari sini saja jelas. Ya, dia bukan khamar berarti boleh untuk digunakan. Karena sudah ada ya pembahasannya. Ya, disampaikan oleh BPOM MUI, ada di situ bahwa yang terdapat di dalam minyak wangi itu bukan khamar. Ya, bukan arak, dia hanya sebatas rifanol, jadi tidak mengapa campuran seperti itu digunakan untuk minyak wangi. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang selanjutnya, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebenarnya hadisnya panjang, tapi di sini diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mereka berwudu, ya, menggunakan air yang berada pada wadah milik seorang perempuan musyrikah. Perempuan musyrikah itu artinya dia yang memang beragama selain Islam, musyrik. Entah dia menyembah berhala atau apa, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir, wanita kafir. Ya. Baik. Pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa
Kulit bangkai apabila diproses sehingga awet lalu dibentuk menjadi sebuah wadah, mazadah di sini artinya wadah air. Wadah air ini menjadi suci. Kenapa kok di sini langsung kita katakan bangkai? Iya, karena dia seorang wanita musyrikah dan sesembelihan orang musyrik ini bangkai. Karena pasti dia tidak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa apabila kulit sudah disamak lalu dibentuk ya menjadi sebuah alat, wadah, ini boleh digunakan untuk apapun itu, baik untuk yang kering-kering ataupun yang cair. Di sini digunakan untuk apa? Untuk air. Dan ini tidak akan mempengaruhi status hukum air yang ada di dalamnya. Ya. Hanya karena kulit ini tadinya kulit bangkai lalu airnya najis, tidak. Atau airnya berubah menjadi haram, tidak. Ya, tetap hukum air tidak akan berubah hanya karena wadah yang tadinya ya najis. Ya, tapi kalau sudah disamak maka menjadi suci. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa ya, bolehnya kita menggunakan wadah orang-orang kafir. Ya, wadah orang-orang kafir walaupun kita tidak tahu wadah ini biasa digunakan untuk apa. Ya, hanya tahu ini milik orang kafir boleh. Ya, untuk kita gunakan, dan ini dalil yang tadi ya memperkuat bahwa bolehnya menggunakan wadah orang kafir. Ya, selama tidak dipastikan ya bahwa itu ada najisnya, ya kita tidak tahu ya asal usulnya, tapi memang wadah itu ya wadah yang biasa digunakan, boleh untuk kita gunakan, silakan. Walaupun kita tidak tahu sebelumnya digunakan untuk apa. Boleh, karena hukum asal segala sesuatu boleh. Hukum asal wadah-wadahan walaupun itu milik orang kafir, asal bukan wadah yang dilarang yang terbuat dari perak dan emas, silahkan untuk digunakan. Iya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ya disebutkan imra'ah musyrikah, wanita yang musyrikah. Musyrikah itu artinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatannya namanya syirik. Perbuatannya namanya syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam uluhiyah ataupun rububiyah. Dan ketahuilah, perbuatan syirik merupakan dosa terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar lagi daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Wahai ananda, janganlah kau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Jadi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang terbesar, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada meminum khamar, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa syirik. Ya, dosa di atas dosa itu. Apabila ada orang yang melakukan kesyirikan lalu dia mati dalam keadaan musyrik, maka dia tidak akan diampuni dosanya, dan di akhirat kelak akan kekal berada di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya orang yang menyekutukannya dengan suatu apapun itu, yang melakukan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang lebih kecil daripada kesyirikan. Jadi hati-hati, jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jangan sampai melakukan kesyirikan. Walaupun itu dosa syirik kecil, tetap dosanya di atas dosa-dosa besar. Dosanya di atas zina,
dosanya di atas membunuh, dosanya di atas mencuri, dosanya di atas meminum khamar. Itulah kesyirikan. Ya. Dan kami ingin memberikan satu kaidah untuk mengetahui apakah itu kesyirikan atau bukan. Yaitu apabila ada sesuatu yang disebut sebagai ibadah lalu dipalingkan kepada selain Allah, itulah syirik. Apabila ada suatu ibadah yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, itulah syirik. Contoh, menyembelih, berkurban. Kalau ada orang ya agar bangunannya kokoh, sembelih dulu ayam hitam, kambing hitam, ditumpahkan darahnya di tanah ya, supaya bangunannya awet, tidak mudah roboh. Itu gak boleh. Itu menyembelih, itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salat dan sembelihlah untuk Rabbmu. Jadi sesembelihan itu hanya untuk Allah. Kalau ada yang menyembelih untuk jin, untuk karuhun, untuk roh, gak boleh. Ya. Ingat ke nenek moyang, lebaran, potong ayam hitam, simpan di kamarnya, di pojokan rumah, sama sajian-sajian yang lain. Gak boleh, itu syirik. Ya. Kemudian berdoa, memohon, meminta. Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Ya. Kalau kita ingin meminta dilancarkan rizki, dipermudah jodoh, ya, agar memiliki anak keturunan, berdoa kepada Allah, minta. Jangan pergi ke dukun, minta jimat, jampe, air ajaib, ya, air apalah, atau datang ke kuburan wali, nangis-nangis mohon ke penghuni kubur, pergi ke gunung, ke pohon besar sambil bawa sesajen. Gak boleh seperti itu syirik. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga ya, beribadah ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat, ingin dikatakan sebagai orang soleh, sebagai orang derma, ini syirik. Ibadah itu harus tujuannya karena Allah. Kalau ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, ini syirik, riya namanya. Ya, ma akhafu alaikum asyirk al-khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling engkau khawatirkan atas kalian adalah syirik yang tersembunyi. Ditanyakan oleh para sahabat, apa itu syirik yang tersembunyi? Riya, kata Nabi SAW. Riya itu menampakkan ibadah, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Maka dari itu hati-hati dengan dosa kesyirikan. Ya, karena sekali lagi tadi, ya, dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Apabila seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbahaya. Nanti di akhirat bisa kekal di dalam neraka, sama seperti halnya orang-orang kafir kekal di dalam neraka, dan tidak ada kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar, masih ada kemungkinan diampuni. Ya, dan pada akhirnya kalau memang dalam dirinya masih ada keimanan, dia akan bisa tetap masuk ke dalam surga. Kalau orang musyrik tidak. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Kita jeda untuk dikumandangkan sholat azan. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lagi di pembahasan bab al-aniyah ini, bab putar bejana ini. Ya, kita ambil biar minggu yang akan datang kita sudah masuk ke bab yang baru. Hadisnya pendek. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Ya, bahwasanya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam retak.
ya, ada retakan di situ, patah. Lalu Nabi SAW ya, memperbaikinya dengan cara mengikatkan kawat yang terbuat dari perak pada retakannya tadi. Ya, biasa kita kan kalau wadah retak supaya nyambung lagi disambung pakai kawat, ya tidak? Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dan di sini ya, kawat yang digunakan oleh Nabi SAW ya, ini terbuat dari perak. Jadi bahan yang digunakan oleh Nabi SAW untuk memperbaiki ya bejana yang retaknya ini terbuat dari perak. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bolehnya bagi kita untuk menggunakan perak dan emas pada bejana ya, dalam rangka kebutuhan untuk memperbaiki ya bejana yang rusak. Ya, untuk kebutuhan ya memperbaiki. Ini boleh. Ya, tadi kan sebenarnya pada hadis-hadis yang sebelumnya kita sudah sampaikan ya, bejana emas dan perak itu kan nggak boleh. Nah, ini pengecualian. Ya, bejana dan emas bejana yang terbuat dari perak dan emas itu nggak boleh kalau memang pada asalnya dibuat dari emas dan perak, atau bejana dari tembaga lalu dihiasi oleh perak dan emas, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau penggunaan perak dan emas ini untuk perbaikan, keperluan perbaikan, maka ini tidak mengapa. Ini adalah pengecualian. Ya, ingat, catatannya di sini hanya untuk perbaikan. Jadi kalau penggunaan perak dan emasnya untuk menghiasi, ya, memperbagus, mempercantik, ya, bejananya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan hanya ini saja pengecualiannya. Ya, karena pada asalnya penggunaan emas dan perak untuk bejana tidak boleh, diharamkan. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Begitu pula faidah yang lain yang terdapat di dalam hadis ini, ya, bahwa ya, penggunaan perak untuk memperbaiki bejana yang retak ini boleh walaupun ada ya bahan lain yang bukan emas atau perak, ya, yang bukan terbuat dari perak, boleh. Kemudian di situ ada kawat tembaga aluminium, tapi saya ingin pakai kawat perak, ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Hanya saya memang sayang, mungkin nilainya kan lebih tinggi, gitu kan. Kalau menggunakan yang lain ada itu silakan saja. Ya, tapi di sini memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir faidah, ya, berkaitan dengan emas dan perak. Boleh bagi wanita menggunakan perhiasan emas dan perak sesuai dengan adat kebiasaannya, walaupun itu jumlahnya banyak. Asalkan adat urfnya begitu, ya silahkan. Kalau adat urfnya tidak begitu, ya jangan, nanti disangka orang nggak waras itu kan. Sampai gelangnya dari sini sampai sini umpamanya, ini nggak urf gitu, nggak kebiasaan di kita. Ya, jadi untuk wanita ini tidak ada batasan, silakan, asalkan urfnya begitu. Adapun untuk laki-laki haram, tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, kecuali cincin perak. Kecuali apa? Cincin perak. Batu akik ikatannya dari perak boleh. Ya. Adapun anting, kalung, gelang, jam tangan dari perak, apalagi dari emas, ini nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi SAW. Ya, karena ya perhiasan-perhiasan ini akan ya menjadi perhiasan nanti ahli surga. Ini yang akan kita gunakan nanti di surga, bukan sekarang di dunia. Ya, jadi hati-hati nih bagi laki-laki.
Jangan berhias seperti perempuan pakai emas, pakai perak. Jangan. Yang hanya dibolehkan ada cincin saja. Cincin dari perak. Ya, terlebih lagi laki-laki itu walaupun bukan dari emas dan perak gak boleh menggunakan perhiasan yang menyerupai perempuan. Laki-laki pakai anting, pakai kalung, itu perhiasan perempuan, ya. Dan Nabi SAW melarang untuk laki-laki, ya, menyerupai perempuan. Ya, Nabi melaknat, ya, al-mutasyabbihina bin nisa, ya, dan al-mutasyabbihat birrijal. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki gak boleh bencong, perempuan gak boleh tomboy. Itu gak boleh. Di dalam Islam dilarang, hukumnya haram. Ya, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup kajian ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sebelum makan menggunakan hand sanitizer, ya, di dalam rangka bersih-bersih, ya, untuk menghilangkan bakteri dan kuman. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tadi kan kita katakan suci, ya. Kita lihat unsur yang ada di dalamnya, ya. Dan biasanya penggunaan hand sanitizer nanti dia akan hilang, dia akan mengering. Dia akan mengering. Tinggal kita pertanyakan dari sisi kesehatan, apabila itu masuk ke tubuh berbahaya atau tidak. Ya. Kalau tidak, silakan saja. Wallahu ta'ala alam, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Iya. Taib. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lain, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, ya, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.